Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya. The Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, saudara-saudara. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BBC London. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita semua. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat melaksanakan kemerdekaan di belakang Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah persoalan yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Apakah setuju? Iya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Maaf Bung, mengganggu waktunya sebentar. Kami kemarin membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu, mari masuk. Kabar penting apa yang kalian maksud? Ini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan semua hasilnya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam program PKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang sudah kalah dalam perang ini. Kekuatan kita yang sejauh ini tak mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Kita ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Nah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gagal, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya,
Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk ke tempat pengasingan sementara agar tidak terpengaruh dari penjajahan Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Beri kami waktu sebentar untuk berkemas. Ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, sudah ada Bung Karno di Pada sana. pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Sebelumnya, hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Achmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, tidak tahu. Katakanlah padaku, di mana keberadaan mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Jika mereka berada di Jakarta, dan aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan merencanakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Kita akan mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baik, Bu, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu. Bagaimana bisa kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Begitu, tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan, Bung. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas yang samaran? Oh, sebentar, saya ambilkan.
Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan dulu ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan dari Jepang. Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Ini berkat jasa Indonesia, kita harus beri nama atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Mohatta sebagai wakil dari Indonesia? Baik, usulan yang sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah ini. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Soekarno. Oh iya, kita belum punya bendera. Lantas bagaimana, Pak? Oh iya, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Baik, Pak. Tapi ibu tidak punya kain, hanya ada kain merah dan kain putih saja. Tentu saja, buatan dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baik, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur 056 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkannya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Latif, surut. Kalian diberi kehormatan untuk menyebarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap, Komandan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta pusaka
Assalamualaikum. Saudara-saudara. Ya, kami setuju. Kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Pegang. Ganteng doang jemput cewek malam takbiran, akunya jemput.